Salam jumpa lagi dalam Renungan Harian. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu Paskah keempat, atau disebut juga Minggu Gembala Baik, atau Minggu Panggilan. Penginjil Yohanes dalam Injilnya hari ini menggambarkan Yesus sebagai gembala domba yang baik. Saudara-saudara, sebagian besar dari kita tentu punya gambaran tentang bagaimana wujud binatang yang bernama domba itu. Entah kita melihatnya secara langsung maupun melihat melalui televisi, buku bacaan, surat kabar, ataupun media lainnya. Domba adalah binatang yang lemah, lucu, tetapi juga menyebalkan. Domba tidak sama dengan kambing. Kambing lebih mandiri. Domba di negara manapun dan digembalakan oleh siapapun, sifatnya tetap sama. Pertama, domba tidak dapat mencari makan sendiri. Domba tidak tahu atau tidak dapat memilih makanan yang tepat untuk dirinya. Ketika sudah berada di dekat rumput yang bisa dimakan, bisa saja domba tidak akan makan karena tidak tahu bahwa itu makanan untuknya. Akibatnya dia bisa kelaparan, sakit, dan mati. Atau sebaliknya, ketika domba berada di depan ilalang atau rumput yang berbahaya atau mengandung racun, dia bisa saja makan karena tidak tahu bahwa rumput itu berbahaya atau beracun. Akibatnya, domba akan sakit dan mati. Karena sifat domba yang demikian, maka gembala harus selalu menuntun domba ke rumput yang hijau, makanan yang tepat, ke sumber air, ke sungai yang segar yang dibutuhkan oleh domba. Saudara-saudara, kehidupan kita juga seperti domba. Kita tidak bisa mencari dan memenuhi kelaparan rohani yang ada kalau bukan Tuhan yang menuntun kita ke jalan yang tepat. Yesus dalam Injil hari ini mengatakan, "Akulah pintu. Barang siapa melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Hanya pada Tuhanlah kita menemukan kekuatan, menemukan padang rumput dan sumber air yang dapat menghilangkan rasa lapar dan haus. Kedua, domba tidak dapat mencari jalannya sendiri. Tetapi uniknya, domba itu sangat nakal. Kalau gembala lengah atau memperhatikan yang lain, maka mereka segera mencari jalan lain. Akibatnya, domba tersebut akan hilang atau tersesat. Dalam kitab suci digambarkan bahwa domba berada di ujung jurang atau tersangkut atau bahkan jatuh ke dalam jurang. Saya membayangkan jika demikian, maka sebelum jatuh sebenarnya domba dapat berbalik arah kembali kepada gembala dan kawanan yang lain. Namun domba tidak tahu atau tidak sadar akan bahaya itu. Jurang yang berada di depannya tetap dimasukinya. Domba tidak mampu, dia terus ke arah yang salah. Saudara-saudara, pengalaman hidup kita sehari-hari pun demikian. Kita kadangkala sulit untuk memilih hal yang benar. Bahkan ketika sudah melakukan kesalahan, kita pun sulit untuk kembali dan terus ke arah yang salah sampai terjatuh ke dalam jurang. Ketiga, domba tidak dapat mengenali musuh yang mengancam
dan tidak dapat membebaskan diri. Karena itu, dalam Injil, Yesus digambarkan seperti seekor anak domba yang dibawa ke pembantaian. Domba tidak mengeluh, tidak memberontak ketika bulunya digunting, juga ketika disembeli. Saya membayangkan kalau di hadapannya ada binatang buas yang siap akan menerkam dirinya, domba pasti tidak lari menyelamatkan diri. Kalaupun ia lari, itu sia-sia. Kakinya kecil dan ia tidak dapat berlari dengan kencang. Dia lemah, tidak punya senjata untuk mempertahankan diri. Saudara-saudara, gambaran hidup kita pun terkadang seperti domba. Kita menghadapi banyak tantangan hidup, seperti dalam pergaulan, gaya hidup, cara kerja, dan lain-lain. Kita lemah dan tak berdaya. Kita bahkan sering kalah takluk pada pencobaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, inti dari kehidupan domba adalah ia tidak dapat hidup tanpa gembala dan kawanan. Sebagai orang Kristen, gembala kita adalah Kristus. Ia adalah gembala yang baik. Ia tahu kita lelah, kita lapar, kita haus, kita salah jalan dan terancam binasa. Namun sebagai gembala yang baik, Kristus datang mencari dan menemukan kita. Kita tidak pernah mencari dan menemukan Dia. Dialah yang menemukan kita dan dalam kasih-Nya membawa kita kembali dekat kepadanya. Namun menjadi persoalan adalah apakah kita mau dan bersedia untuk kembali bersama dengan Dia. Amin. Kita memuji Tuhan Allah pencipta Bapa kita. Puji Bapa pencipta, Bapa Maha Agung, Maha Agung, pencipta semesta alam